cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya kasih pengumuman bahwa grup STS buka lagi grup STS diskusi dan rekomendasi bulan Agustus 2023, yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Agustus tentunya. Nah, apa itu grup STS Rekom dan diskusi Agustus 2023? Nah, kita akan lihat grup rekom yang masih jalan sekarang, yaitu STS Juli 2023. Nah, kita nanti ada menu swing, menu ODT di saham semi blue chip atau blue chip, di gorengan juga ada. Terus ada menu scalping kalau misalnya ada saham yang menarik kita beli di hari tersebut. Nah, seperti ini Mas Bro ya bentuknya. Jadi misalnya nih kita ada swing era, ya swing XL, swing pegas dan lain-lain. Ada TP1, TP singkat gitu ya. Nanti kalau udah TP atau BI2 kita akan semua share info di grup ini. Sini juga ada menu seperti ini ya, menu gorengan misalnya Busiko, PAMG, BBHI. Nah, ini udah ada area TP-nya dan area CL-nya teman-teman untuk menu saham gorengannya. Nah, bagi teman-teman mau gabung STS diskusi rekomendasi Agustus, teman-teman bisa kontak saya aja, semua ada di deskripsi. Sebelum Mas Bro, ya kita di Fajar Daily, dan kali ini kita akan bahas 4 saham murah guys ya, untuk rekomendasi besok guys. Mungkin aja bisa di scalpingin besok. Tapi untuk kedepannya saham-saham ini harusnya arahnya akan naik karena 4 saham ini termasuk murah. Nanti kita akan bahas satu-satu. Nah, kita lihat market dulu teman-teman ya. IHSG seperti ini ya. Ini udah bentuk cup seperti itu guys. Ini kayak bentuk cup guys. Ini kayak bentuk cup. Kita lihat di sini neckline di sini teman-teman. 6950 lah ya. Itu neckline-nya teman-teman. Nah, di situ 6950 itu area resist. Nanti kalau gitu ya, terus dia akan bentuk, kalau misalnya tembus ya mungkin ke 7.000, tapi kalau koreksi mungkin koreksi lagi ke 6.008 ya. Oke, karena udah naik lumayan tinggi IHSG dari harga 66 sampai ke 67 guys ya. Jadi udah lumayan naik lumayan gimana guys? Pokoknya udah istilahnya udah lumayan lah. Kalau teman-teman udah nge-swing dari awal Juli seperti kayak STS Juli, itu cuannya udah lumayan kalau di saham-saham. Saya juga cuan lumayan nih, dan lumayan lah pokoknya swing dari awal Juli. Nanti saya akan share info di YouTube lah, mana aja saham-saham yang di swing di STS Juli yang udah profit tentunya. Dan bagi teman-teman yang mau gabung STS Agustus, bisa jawab. So nanti kita akan swing bareng di saham-saham. Oke, kita lihat teman-teman ya. Saham yang pertama adalah AirTech ya. Oke, AirTech ini adalah perusahaan ini tekstil teman-teman. Garment seperti itu guys. Oke, kita lihat di sini untuk fundamental dari AirTech. Ini AirTech ini adalah salah satu dari 105 saham ya yang murah ya, yang udah saya screening nanti buat bonus STS Agustus. Nah, kita lihat AirTech teman-teman, kita lihat anualinya ya. Nah, AirTech ini mempunyai per 3 kali. Berarti cuma 3 tahunan itu udah BEP. Nah, kita lihat untuk PBV-nya. PBV-nya juga masih under 1, yaitu 0,64. Kalau kita lihat historisnya juga termasuk murah ya. Ini seperti jual 7 kali, 7 kali, 8 kali, 9 kali. Bahkan yang termurah di tahun 2020 aja di pas. Oke, terus ROE-nya teman-teman. ROE-nya 8%. Ini lumayan gede. ROE di atas 10% itu juga menarik. Jadi artinya gini, AirTech ini menciptakan produk dengan modal 100.000 bersih. Nah, itu dijual 118.000. Untung itu 18.000. Nah, itu yang dimaksud dari ROE 18%. Jadi ini udah per murah, ROE-nya bagus murah, PBV-nya murah. Nah, AirTech ini termasuk saham yang versi harga aja ya, teman-teman. Kita lihat ya AirTech ya. Di sini apa yang terjadi? Ternyata si NI teman-teman yang akumulasi si AirTech. Nah, karena memang AirTech ini value-nya agak kurang gede ya, masih di bawah 1 miliar. Jadi teman-teman kalau masuk ya jangan banyak-banyak. Dan di sini NI ini guys yang akumulasi terus di AVG yang sekarang ya 184. Dan lebih sini lagi. Nah, ada IP ya, MNC Sekuritas juga dia ada di AVG 195. Nah, kalau menurut saya sih AirTech ini berpotensi teman-teman ya untuk berada di atas 200 lagi. Nah, untuk ngehit 200 lagi harusnya AirTech ini bisa banget. Nah, untuk targetnya ya yang pertama tentu aja yaitu di garis EMA 50. Kalau teman-teman mau ikut beli AirTech gitu ya, nyicil AirTech. Nah, resist pertama yaitu di 194. Nah, 194 ya.
bisa 94. Tapi kalau menurut saya sih, feeling saya sih bisa nyentuh hit 200 lagi seperti di tanggal 20. Karena si NI ini masih punya banyak barang juga di 188 ke atas, teman. Nah, berarti kalau teman-teman ambil RTX itu berarti AVG-nya di bawah IP dan ini. Seperti guys ya untuk RTX. Murah. Oke, saham yang kedua adalah Sliss. Sliss ini termasuk murah. Kita lihat Sliss di sini ada AO yang beli. Kita lihat Sliss ya. Sliss fundamentalnya memang PBV yang sekarang itu udah masih di atas 1 kali. Soalnya Sliss ini nggak pernah di bawah 0, gitu. Nah, termasuk murah. Kalau kita lihat di sini teman-teman, tahun 2022 PBV-nya 4 kali. Dan bahkan Sliss itu pernah dijual 77 kali di tahun 2021. Nah, kalau kita lihat di sini pairnya Sliss itu 11 kali, termasuk murah juga sekitaran 11 tahun. Nah, untuk ROE-nya Sliss juga bagus ya, di atas 10%. Dan bisa dibilang kalau harga yang sekarang Sliss ini termasuk murah ya kalau dibanding dengan historisnya dia. Seperti itu ya. Kita lihat Sliss di sini ada AO di 158. Nah, di sini ada yang menarik di Sliss. Nah, Sliss ini ntar lagi udah selesai masa penebusan reg issue. Nah, karena sahamnya bagus, fundamentalnya bagus, harusnya ya setelah reg issue itu naik. Contohnya apa? Saham yang setelah reg issue naik kalau sahamnya bagus. Contohnya adalah saham dari waktu itu RI-nya BTN, RI-nya dari BRIS ya dari 1000 ya sekarang ke 1600-an gitu ya. Luar biasa ya. Nah, Sliss ini juga kalau menurut saya teman-teman, menurut perhitungan saya nanti kalau setelah RI-nya selesai, ini kan RI-nya selesai itu tanggal 28, lihat. Periode perdagangan HMETD sampai tanggal 28. Nah, itu baru naik. Kalau teman-teman lihat yang RI yang barengan si Sliss ya. RI yang barengan si Sliss itu adalah saham dari MPPA. Nah, MPPA itu RI di harga 80, teman-teman. Nah, setelah masa perdagangannya selesai yaitu di tanggal 21 akhir perdagangan HMTD, Matahari atau MPPA ini ngegas dari 80 ke 90. Nah, berarti ada bandar yang nebus dan mereka mau jualan di harga atas. Seperti itu guys. Si Sliss juga kayaknya seperti itu. Jadi Mas Pur bisa istilahnya ini kalau menurut saya sih menurut fundamental itu lebih masuk akal ngambil Sliss daripada MPPA, betul nggak? Iya kan? Oke, MPPA ya kayak gitu. Fundamentalnya busuk guys. Iya tuh. Sanksi ringan tuh. Nah, sanksi juga, minus juga. Lebih masuk akal Sliss kan. Nah, ini kalau misalnya sih Sliss menarik buat teman-teman yang istilahnya mau nge-swing nih setelah selesai RI. Karena harga tebus dari Sliss itu adalah 168. Ya, dia di sini. 168 harga tebus Sliss. Nah, harusnya nanti setelah tanggal 28 ini akan berada di atas ini. Ya, kalau misalnya sih bisa dijual di atas 170 lah. Nah, itu target dari Sliss, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di Broksumnya juga ada IN juga di 167. Nah, IN ini juga dia ngambilnya deket harga tebus, di harga tebus dulu ya. Lihat, teman-teman ini pada di harga tebus stop buyer. Ini harusnya kalau nanti tanggal 28 atau 29 nanti gitu ya. Setelah mendekati mau habis gitu ya HMETD-nya gitu. Nah, ini bakal akan ke angka ini sih. Kalau menurut saya teman-teman ini hanya analisa. Teman-teman bisa analisa sendiri. Oke, terus selanjutnya adalah TSPC teman-teman ya, Tempo Scan Pacific. Nah, TSPC ini banyak banget produknya yang dijual di Indomaret dan Alfamart loh. Nah, kalau mungkin teman-teman nggak sadar ya, TSPC ini banyak banget produknya. Mungkin teman-teman nggak sadar tapi sering pakai. Nah, kita lihat TSPC. TSPC mungkin ini jarang saya bahas ya. Ini juga termasuk salah satu dari 105 saham murah yang udah saya screener ya. Nah, kita lihat fundamental TSPC. Pairnya cuma 3 kali, 3 tahun doang. ROE-nya 26%. PBV-nya masih di bawah. Ya, pas satu lah seperti itu guys. Ini murah banget nih TSPC guys. Murah banget. Profitnya juga tebel sekali nih. 568 M. Oke, di sini juga kalau TSPC menarik karena dia posisinya uptrend ya. Kayak si Swiss atau RTX yang masih sideways. Kalau ini udah posisi uptrend jadi harusnya sih RTX dijual di atas 2000
kalau keadaan yang sekarang gitu guys. Posisinya uptrend. Kita lihat SPC Tempus Scan Pacific. Nah, ada KZ juga masuk di 1800 ya. Asing guys, kayak kan asingnya net B guys. Tapi nah, kalau dari bawah tentu aja teman-teman mungkin banyak banget yang masih ngehold ya. Karena memang posisinya ini masih murah ya. PBV juga masih oke, ROE-nya gede banget, PR-nya juga masih 3 kali, ini masih murah. Harusnya TSPC di 2000 3000 lah, seperti itu sih harusnya kalau kita lihat dari PR-nya gitu ya. Oke ya teman-teman, kalau teman-teman tertarik dengan saham murah seperti TSPC dan posisinya uptrend ya, teman bisa ambil aja di harga yang sekarang. Untuk targetnya harusnya sih ini ya 2000 lah, 2000. Kalau saya optimis banget TSPC ke 2000, optimis sih saya. Nah situ ya untuk TSPC teman-teman. Atau kalau mau jual-jual singkat ya di 1850 sih, semoga besok bisa lah. Oke, terus lanjut yaitu Tugu. Tugu ini juga murah guys. Ini ada salah satu dari 105 saham yang udah saya pisahin di untuk STS Agustus. Tugu ini juga murah. Kita lihat Tugu ya. Tugu. Lihat Tugu. PR-nya malah 1 kali teman-teman anualinya. Dan PR-nya setahun. Setahun PP gitu ya. ROE-nya juga gede banget 34. PBV-nya juga masih 0,4 teman-teman. Wow, ini murah sekali sih teman-teman. Mungkin Tugu itu adalah saham termurah di bursa efek dah. Saham-saham Pak Lu kayak Hong itu kalah mungkin sama Tugu. Malah masalah PR-nya kan seperti. Oke, untuk Tugu teman-teman di sini nih si AK aja masuk di atas guys. Asengnya nyangkut 1420 di atas sih. Jadi yang ngeborong tuh AK di atas. Ini masih naik terus nih, posisi juga uptrend. Kalau menurut saya ya guys, si Tugu ini bakal ke 1500. Masih bisa naik ke sekitaran 1500 untuk situ. Karena yang di sini banyak yang borong juga, harusnya akan ngehit ke sini lagi untuk karena posisinya juga masih uptrend kan guys. Nah, sebagai teman ikut Tugu bisa ambil di sini untuk TP-nya maybe di 1500 lah ya kalau nge-swing ya. Atau kalau TP singkat ya 2-3% besok di jual. Oke, mau masih dari kecil untuk like dan subscribe, sampai ketemu di video